Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita pada hari ini memulai ibadah kita secara online. Walaupun secara online, tapi kita tetap harus semangat. Nah, untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang tersurga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Inna sempurna, dalam Tuhan Yesus, syukur. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita bernyanyi 5 roti dan 2 ikan. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Nah, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, adik-adik di rumah bisa minta tolong papa atau mama untuk membukakan Alkitabnya ya. Cerita kita hari ini tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang dalam perjalanan menyeberangi sungai Galilea menuju ke Betsaida. Nah, adik-adik, pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, ternyata banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Tahu nggak kenapa? Ternyata mereka sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit dan membuat banyak mujizat. Nah, karena mereka rame-rame mengikuti Tuhan Yesus dan hari sudah mulai petang, Tuhan memanggil Filipus. Dia bertanya kepada Filipus, Filipus, kita beli roti di mana ya untuk mereka? Sepertinya orang-orang ini sudah kelaparan. Tetapi Filipus menjawab, wah Tuhan, kalau kita mau ngasih orang makan yang segitu banyak, roti yang seharga 200 dinar itu tidak akan cukup, meskipun kita membaginya sedikit-sedikit. Lagian ini kan di gunung Tuhan, mana mungkin kita bisa membeli roti. Nah, adik-adik tahu nggak 200 dinar itu berapa? Kalau kita rupiahkan, itu seharga 15 juta rupiah. Wah, besar sekali adik-adik ya. Nah, karena Tuhan yang sudah mulai bingung, kenapa ya tidak bisa memberikan orang-orang ini makan? Wah, tapi tiba-tiba Andreas datang, teman adik-adik. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, ada anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Tapi mana cukup ya Tuhan? Karena orang-orang yang ada di sini ada 5.000 lebih. Wah, tetapi Tuhan tahu bahwa anak kecil itu mau memberikan bekalnya itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Anak itu memberikan adik-adik rotinya dan juga ikannya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ayo suruh duduk orang itu. Saya akan membagikan roti ini 1 orang 1. Makan sampai kenyang. Nah, setelah Tuhan membagikan roti itu adik-adik, 5.000 orang itu belum terhitung loh perempuan maupun anak-anak. Itu masih yang laki-lakinya aja. Mereka makan sampai kenyang. Setelah itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nah mereka sudah siap makan nih, sekarang kumpulin lagi sisanya, jangan ada yang terbuang. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid itu mengumpulkan sisa 5 roti dan 2 ikan itu. Ternyata adik-adik setelah dikumpulkan, ada sisa 12 bakul lagi. Wah, mujizat Tuhan benar-benar luar biasa ya adik-adik. Dari sini, apa sih yang mau Tuhan bilang sama kita? Nah adik-adik kalau misalnya memberikan bantuan atau memberikan persembahan atau memberikan sumbangan kepada orang lain, mungkin kadang-kadang adik-adik berpikir, wah yang kukasih cuma sedikit kak, yang kukasih bisa jadi apa sih kak, gitu kan. Jajanku juga cuma segini kak, kalau kukasih sama pengemis itu bisa untuk apa sih kak, beli makan juga gak cukup. Adik-adik jangan pernah merasa berkecil hati, karena walaupun uang yang adik berikan atau persembahan yang adik berikan itu sedikit, Tuhan bisa membuat itu menjadi berkat yang besar bagi semua orang. Adik-adik jangan pernah merasa bahwa yang kecil itu tidak bisa membantu orang lain, tetapi dengan hal yang kecil yang kita nggak pernah sangka-sangka itu bisa menjadi berkat buat orang banyak. Nah, buat adik-adik semua di rumah, itu cerita kita untuk hari ini, dimanapun adik-adik berada, walaupun cuma sedikit ataupun cuma
beberapa yang ada sama adik mau disumbangkan, mau dibantukan kepada orang lain. Seperti sekarang banyak bencana, adik-adik mau memberi sumbangan dari uang jajan adik-adik semuanya. Percayalah bahwa yang kecil itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang banyak. Itulah cerita kita untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan lagi. Shalom. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Yud. Nah, untuk menutup ibadah kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah disampaikan Kak Yud kepada kami, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, berikan kesehatan pada kami, tambah juga rezeki orang tua kami. Inna sempurna dalam nama Tuhan Yesus, nuwat syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.